Salam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Daripada Anda kursus ini ngerakit overload PTC dan kapasitor, saya ini akan habis ini. Saya baru beli dari Rongsok kompresor Samsung 2 pintu. Saya akan kasih tahu, ini masih orisinil semua ini. Kompresor Samsung 2 pintu ini menggunakan kapasitor 4,5 mikro ini. Ntar saya kasih tahu bodinya. Kemudian PTC-nya ini menggunakan R kanan. Jadi R kanan ini kabelnya hijau ini. R kiri ini biru. Saya akan uji ini dengan sambungan ke kapasitornya. Jadi kaki kapasitor sebelah ini warna biru ini menuju PTC kabel warna biru. Atau yang dijulukin ini S, jadi sendirian ini. Dari lubang soket PTC ini warna biru ini kiri nih apa? Ya kiri ini langsung ke kapasitor dan sendiri langsung kapasitor saja. Oke. Kemudian yang kanan warna hijau ini dari PTC ini ke kapasitor hijau ini dan setrum sebelah ini. Kemudian setrum colokan sebelah lagi ini menggunakan overload. Jadi rangkaiannya seperti ini nih. Hijau berarti gabung dengan setrum dan PTC R kanan. Kemudian biru PTC soket kiri masuk ke kapasitor. Setrum sebelah ini hijau. Kemudian masuk ke relay PTC R kanan, kemudian gabung dengan kaki kapasitor 4,5 mikro. Kemudian setrum sebelah ini overload. Sudah penuh ini yang namanya CRS-nya. Common running dan starting. Ini tidak kursus guys, ini untuk para pemula. Kalau Anda menemukan kompresor Samsung yang sudah tidak tahu rimbanya ini. Jadi kalau Anda menemukan kompresor Samsung yang tidak tahu rimbanya, belum kontak bodi, PTC-nya seperti ini nih, dan kapasitornya, saya akan uji ini. Saya kasih tahu dulu ini. Bentuk kompresor Samsung ini seperti ini nih. Ini masih aslinya dan lama ini untuk 2 pintu ini. Kemudian pipanya seperti ini dan kakinya seperti ini ada lekukan. Jadi ini ciri-ciri Samsung aslinya ini. Oke, tinggi. Kompresornya tinggi ini. Oke. Seperti ini nih lekukan kakinya. Isep sama 2. Saya akan uji. Tentu saja kalau soketnya sudutnya seperti ini. Oke. Ini yang di atas C, saya masukin kapasitor apa? Overload. Kemudian lagi ya, saya masukin PTC. Oke. PTC ini warna hijau sebelah kanan ini, R kanan ini. PTC ini soketnya 2 karena memakai kapasitor. Yang warna hijau sebelah kanan ini masuk ke kaki kapasitor 1 ini, warna hijau. Dan yang namanya R ini dimasukin setrum sebelah ini. Oke. 4,5 mikro ini kapasitornya. Kemudian yang warna biru dari kapasitor ini langsung menuju ke PTC soket sebelah, atau bahasanya ini S starting, jadi sudah penuh. Common C setrum langsung sebelah. Kemudian R kanan ini warna hijau ke kapasitor kaki sebelah dan masuk setrum. Ini namanya running. Kemudian R ya, running R. Kemudian warna biru ini, soket warna biru dari kapasitor ini langsung menuju soket PTC. Jadi yang sendirian langsung ini. Dan tentu sudah begini saya akan uji nih. Sudah kemasukan setrum 2 ini, C dan R. R-nya ini sebelah kanan ini Samsung yang seperti ini.
tentu akan saya uji colok ini. Ini tentu press di sebelah sini malahan. Kemudian ini sharp, ini sharp. Ini termasuk sudah lama ini diisi orang ini. Nggak tahu kapan, ini jauh 20 kilo. Saya ngambil karena tukang lapak kemarin bilang ada kompresor. Kalau sudah begini, ini saya akan uji colokin. Oke. Rangkaiannya sudah. Oke. Saya akan colokin ini. Oke. Ini tekanan presnya luar biasa, banter ini. Ini kompresor saya bawa 20 kilo ini. Kocelak-kocelak nih motor ini. Ini luar biasa, tekanannya bagus guys. Samsung ini. Dan saya akan cabut kira-kira di 1 menit hidup apa tidak ini. Coba lihat ini Samsung ini. Coba lihat sedikit nih. Setrum langsungnya adalah warna overload. Oke. Kemudian R-nya itu warna hijau. R-nya warna hijau ini yang langsung ini. Ke PTC sebelah kanan ini. Dan gabung kapasitor, kemudian setrum sebelah ini dari colokan. Jadi setrum sebelah ini sudah masuk dua-duanya. Dan kapasitor ini 4,5. Saya ulangi karena takutnya jadi tahu ini. Ini belum 1 menit. Oke. Belum 1 menit. Ini kompresor Samsung ini seperti ini. Oke. Ini saya kasih tahu untuk para pemula supaya tahu kalau menemukan kompresor Samsung tidak tahu rimbanya, Anda bisa tes tentunya. Oke. Tentunya Anda bisa tes dengan cara seperti ini dan menggunakan kapasitor 4,5 mikro. Tentu saja R kanan, S kiri. Jadi soket PTC ini ada 2. R kanan ini gabung dengan kaki kapasitor dan setrum masuk colokan sebelah. Kaki kapasitor sebelah ini langsung masuk PTC S sebelah kiri. Jadi soket 2 sudah penuh. Dan setrum langsung sebelah ini langsung ke overload. Saya akan uji nih 1 menit ini. Apakah hidup lagi nih kompresor? Kalau hidup ini berarti sehat. Ini sudah pasti kompresor ini sehat guys. Oke. Jadi isepnya 2, 1 isep, kedua ini isep. Nggak tahu evapnya bisa di sini apa di sana. Kalau yang di sini nih dari atas, ini dari evap sebelah kanan ini Samsung. Pas kebetulan ini yang 2 pintu ini. Kemudian ini pressnya yang justru sebelah sini ini. Kapasitor 4,5 mikro itu. Jadi ini 2 pintu ini. Tuh bodi Samsung seperti ini. Kalau Anda pemula belum tentu misalkan menemukan seperti ini di konten ini, Anda jadi tahu. Daripada kursus itu saya kasih itu ilmu gratis, bagi-bagi daging ini. Luar biasa, walaupun sepele sekali, tapi ini penting untuk para pemula. Saya menemukan kompresor Samsung dan saya bilangin. Jadi Anda belum menemukan Samsung misalkan, sudah saya kasih gambaran. Ini kan luar biasa namanya guys. Jadi ini luar biasa. Mungkin konten lain belum tentu menemukan Samsung seperti ini. Atau misalkan kontennya hanya konten langsung di
rencanakan. Kalau saya konten tidak direncanakan, beli saya langsung upload untuk konten. Ini luar biasa. Jadi para pemula ini akan tahu barang-barang yang lain, contoh-contoh yang lain, supaya sebelumnya menemukan ini Anda sudah pasti tahu habis, karena sudah saya kasih contoh ini. Tuh, ini Samsung 2 pintu. Tuh, ini kapasitornya. R kanan ini, seandainya tidak memakai kapasitor, memakai PTC R kanan hidup, berarti R kanan. Oke, luar biasa ini kompresor Samsung, dan saya cabut ini. Kenapa saya tiap hari bisa konten, guys? Ini saya bongkar habis lagi. Satu, saya pekerja keliling, kemudian alhamdulillahnya saya pekerjaannya ada terus. Enggak dari rumah orang ke orang saya upload, atau pas rongsok nawarin kulkas atau kompresor. Jadi ini untung buat Anda kalau para pemula belum menemui seperti ini, bisa Anda menemukan untuk bayangan. Luar biasa ini. Untuk bayangan sebelum Anda menemukan seperti ini, Anda sudah tahu setelah nonton ini, kemudian pas kebetulan bulan depan atau yang akan datang menemukan seperti ini, kan Anda bisa langsung masuk di memori, kemudian Anda bisa ngetesnya, bahkan bisa membaca posisi kapasitor ini berapa atau berapanya. Ini Anda pasti sudah tahu habis, guys. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda para pemula. Semoga ilmu saya bisa terpakai nih, dan bisa mendapatkan rezeki, guys. Ini luar biasa. Tidak ada yang bongkar-bongkar habis seperti ini tentang kulkas, guys. Malam, guys.